Hello everyone, introduction myself. My name is Cornelia Fiduanjani, student ID 24612010001 from Management Programs third semester at STI Gentiaras. Thank you. Let me introduce myself. My name is Widyolandari with student ID number 24612010011. Kesehatan dan keselamatan kerja. Oke, next. Definisi K3. Kesehatan dan keselamatan kerja adalah pemikiran dan upaya untuk menjamin keutuhan jasmani dan rohaniah tenaga kerja agar tetap sehat selama bekerja. Keselamatan kerja adalah perlindungan kesejahteraan fisik untuk mencegah kecelakaan atau cedera terkait pekerjaan. Keselamatan kerja melibatkan kebebasan dari penyakit fisik maupun emosional yang mempengaruhi produktivitas dan kualitas kehidupan kerja karyawan. Manfaat dan tujuan K3. Nah, manfaat penerapan K3 yang pertama adalah produktivitas meningkat. Artinya, lingkungan kerja yang aman membuat karyawan lebih tenang, nyaman, dan bisa bekerja tanpa rasa khawatir. Dengan kondisi seperti ini, mereka bisa lebih fokus dan hasil kerjanya pun lebih maksimal. Misalnya, pekerja yang dilengkapi alat pelindung diri sesuai standar tertentu lebih percaya diri dalam menyelesaikan tugasnya, sehingga otomatis produktivitas perusahaan pun ikut naik. Manfaat yang kedua adalah biaya asuransi menurun. Dengan penerapan K3, resiko kecelakaan kerja akan berkurang. Artinya, perusahaan tidak perlu sering menanggung biaya tambahan untuk pengobatan atau kompensasi akibat kecelakaan. Selain itu, perusahaan yang memiliki catatan keselamatan kerja yang baik biasanya mendapat beban premi asuransi yang lebih ringan. Jadi, K3 bukan hanya melindungi pekerja, tapi juga membantu perusahaan menghemat biaya. Lanjut, tujuan. Tujuan terdiri dari yang pertama, membuat karyawan merasa aman. Artinya, dengan adanya prosedur kerja dan peralatan kerja yang memadai, karyawan akan merasa lebih aman dan nyaman dalam bekerja. Rasa was-was atau takut dapat diminimalkan sehingga karyawan dapat bekerja dengan serius dan sungguh-sungguh. Karena karyawan yang merasa nyaman akan meningkatkan produktivitas kerjanya. Yang kedua, memperlancar proses kerja. Artinya, dengan adanya program kesehatan dan keselamatan kerja, maka kecelakaan kerja dapat diminimalkan. Karyawan yang sehat baik fisik maupun mental, maka karyawan dapat beraktivitas secara normal, sehingga hasil yang didapatkan lebih baik. Kemudian, proses kerja yang dijalankan tidak terganggu. Yang ketiga, mencegah kecelakaan. Artinya, perusahaan berkewajiban memasang rambu-rambu kerja yang telah ada dan dipasang di berbagai tempat sebagai peringatan. Strategi penerapan K3 terdiri dari yang pertama, monitoring insiden dan penyakit kerja. Artinya, perusahaan berkewajiban mencatat, menganalisis setiap insiden atau penyakit akibat kerja. Hal ini dilakukan agar perusahaan bisa mengetahui faktor penyebabnya dan segera melakukan perbaikan. Dengan begitu, karyawan merasa lebih aman karena perusahaan peduli terhadap keselamatan mereka. Yang kedua, kontrol stres dan kelelahan. Artinya, perusahaan juga berperan menjaga kondisi fisik dan mental karyawannya dengan cara mengatur jam kerja yang wajar, memberikan waktu istirahat cukup, bahkan menyediakan layanan konseling yang dibutuhkan. Dengan begitu, karyawan bisa tetap fokus dan nyaman dalam bekerja. Yang ketiga,
Kebijakan kesehatan kerja. Nah, untuk menjaga kesehatan kerja, perusahaan biasanya membuat aturan seperti pemeriksaan rutin, menyediakan fasilitas medis, dan mewajibkan penggunaan alat pelindung diri saat bekerja. Aturan ini dibuat bukan untuk membatasi, justru melindungi karyawan agar tetap sehat. Yang keempat, program keselamatan terbagi menjadi pelatihan, insentif, dan aturan kerja. Pelatihan artinya perusahaan memberikan pembekalan kepada karyawan, terutama kepada karyawan baru seperti cara bekerja dengan aman, penggunaan alat pelindung diri, hingga simulasi keadaan darurat. Tujuannya agar semua karyawan siap dalam bekerja dan mengetahui prosedur yang benar. Lanjut, insentif. Karyawan yang patuh aturan keselamatannya harus mendapatkan penghargaan, bisa berupa bonus, sertifikat, atau sekedar apresiasi saja. Hal ini agar memotivasi karyawan agar lebih disiplin menjaga keselamatannya. Yang terakhir, aturan kerja. Artinya perusahaan membuat aturan yang jelas, misalnya kewajiban memakai alat pelindung diri, larangan merokok di area berbahaya, atau batas jam kerja. Aturan ini menjadi pedoman agar semua karyawan bekerja dengan aman dan nyaman. Isu dan tantangan ketiga. Yang pertama ada kesehatan mental pekerja, yang kedua ada cyber security dan privasi data, yang ketiga ada ergonomi dan postur kerja, yang keempat adalah penyalahgunaan zat, yang kelima adalah ada keselamatan fisik, yang keenam ada perubahan demografi tenaga kerja. Kesimpulannya adalah kesehatan dan keselamatan kerja atau KAP3 adalah faktor penting untuk melindungi pekerja dari resiko kecelakaan dan penyakit akibat kerja. Penerapan strategi K3 yang efektif dapat meningkatkan produktivitas, menciptakan lingkungan kerja yang aman, serta mendukung kesejahteraan karyawan. Dengan dukungan kebijakan, pelatihan, dan kesadaran bersama, tantangan K3 dapat diatasi demi keberlangsungan organisasi.